Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memiliki orang tua yang baik, orang tua yang memang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak perlu sedih dengan kematian mereka. Karena pertama, bahwa kematian mereka, orang-orang yang kita cintai, yang ketika di dunia mereka memang orang baik, taat beribadah, memiliki akhlak dan muamalah yang baik kepada manusia. Dengan meninggalnya mereka, sebenarnya mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut hanya satu yang diturunkan Allah ke bumi kepada jin, manusia, hewan jinak dan juga buas. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun yang 99 rahmat Allah yang lainnya, maka hal itu ditangguhkan Allah, karena Allah hanya akan memberikan kepada hamba-hamba yang saleh pada hari kiamat. Artinya bahwa kalau seandainya orang tua kita meninggal dan mereka orang baik, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua saleh dan salehah, baik muamalahnya, maka sesungguhnya mereka sudah mendapatkan rahmat yang luas dari Allah setelah kematiannya. Bayangkan satu rahmat saja yang Allah turunkan ke bumi bu, itu sudah cukup satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Bagaimana kalau seandainya yang satu digabungkan menjadi 99 rahmat, itu menjadi 100 rahmat, dan Allah berikan pada kita pada hari kiamat? Tentu ini sebuah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal setelah kematian mereka. Makanya satu hari Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala dikunjungi oleh seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Hammad ibn Salamah ini sakit. Datanglah seorang alim namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada Hammad ibn Salamah, Ya Aba Salamah, atara yaghfirullahu limithli. Wahai Aba Salamah, bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Maka Hammad mengatakan, Wallahi law khayyartu baina muhasabatillahi iyaya wa baina muhasabati abawayya lakhtartu muhasabatallahi ala muhasabati abawayya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala arhama bi min abawayya. Kata Hammad kepada Sufyan Ats-Tsauri, demi Allah, seandainya kelak setelah kematianku aku dihadapkan di hadapan Allah, kemudian aku disuruh memilih, yang menghisabku itu Allah atau yang menghisabku kedua orang tuaku, demi Allah, kata Hammad, aku lebih baik dihisab oleh Allah dibandingkan kedua orang tuaku.
karena Allah jauh lebih sayang kepadaku dibandingkan kedua orang tuaku. Begitu kata para ulama. Jadi tidak perlu sedih dengan kematian orang-orang yang saleh. Kalau orang tua kita baik, orang tua kita taat kepada Allah Azza wa Jalla semasa hidupnya, jangan pernah sedih. Mereka sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan tempat istirahat terbaik. Istirahat dari apa, Bu? Dari kepenatan dunia, dari kesusahan dunia, dari tempat ujian yang sangat luar biasa di dunia. Mereka sudah memiliki tempat istirahat yang tepat untuk mereka. Satu hari Nabi SAW lewat jenazah di hadapannya dan di hadapan para sahabat. Kata Nabi SAW, mustarih wa mustarahu minhu. Faqalu, maka sahabat mengatakan, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ketika ada lewat jenazah, tiba-tiba Rasul bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Terkadang jenazah itu ada orang yang mendapatkan kenyamanan alias istirahat, dan ada pula orang-orang lain yang menjadi nyaman istirahat karena kematiannya. Para sahabat bertanya, Rasul, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan saat kematiannya atau istirahat saat kematiannya, dan siapa pula orang-orang yang menjadi aman orang lain merasa istirahat dari kematiannya? Kata Nabi SAW, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun kata Nabi, orang yang akan istirahat saat kematiannya, betul-betul dia mendapatkan kenyamanan saat kematiannya, maka orang itu adalah orang-orang yang saleh. Mereka beristirahat dari kepenatan dunia, dari keletihan dunia, dari kesulitan dunia. Betul-betul mereka tinggalkan itu semua dan tidak akan pernah merasakan lagi kepenatannya, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang yang meninggal, orang lain yang beristirahat dari dia adalah hamba fajir, gemar maksiat. Maka hamba Allah yang lainnya, negeri-negeri, pepohonan serta hewan-hewan merasa senang dari gangguannya. Dari hadis ini kita tahu, kalau seandainya orang tua kita ini meninggal dunia dan mereka orang-orang baik, orang-orang saleh, enggak perlu sedih, Bu. Mereka sudah beristirahat. Mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Mereka tidak akan lagi tersentuh dengan kepenatan dunia. Mereka tidak akan stres, mereka tidak akan galau, mereka tidak akan tersentuh dengan bala. Enggak, mustahil. Mereka sudah mendapatkan kenyamanan terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Jadi apa yang disedihkan? Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Disebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, idza hudhiral mu'min atathu malakur rahmah biharirati bayda fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyatan ank ila ruhillah wa raihan wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi babas sama
fayaquluna ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Kata Nabi SAW, apabila seorang mukmin ketika meninggal dunia, maka akan datang para malaikat rahmat dengan membawa sutra putih, dan mereka berkata, keluarlah dalam keadaan redha dan diridhoi menuju rahmat dan rezeki dari Allah yang sangat luas. Kemudian kembalilah menuju Rabb yang tidak akan murka lagi kepadamu. Kemudian ruh itu keluar, tiba-tiba mengeluarkan bau harum seharum misk. Kemudian sebagian malaikat memindah-mindahkan ruh tersebut kepada sebagian yang lainnya, sehingga para malaikat pembawa ruh tersebut menuju pintu langit. Dan mereka para malaikat yang berada di langit sana berkata, betapa wanginya bau orang ini yang kalian bawa dari bumi. Kemudian mereka pun membawanya kepada ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dipertemukan ruh-ruh dengan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal sebelumnya. Mungkin kalau suaminya dulu meninggal duluan, dan suaminya orang soleh, istrinya kemudian nyusul, dan istrinya juga solehah, itu akan ketemu turuhnya tuh. Atau dengan saudara-saudara kita yang seiman, dengan pasangan-pasangan kita yang soleh dan soleh, akan ketemu tuh nanti dengan ruh-ruh orang yang beriman, dan mereka sangat bahagia dengan kedatangannya melebihi yang hilang. Dan kemudian datang kepadanya, kemudian mereka berkata, apa yang telah dilakukan si fulan, apa yang telah dilakukan si fulan. Kemudian mereka berkata, biarkanlah dia, istirahatkan dulu dia, jangan ganggu dulu dia, sesungguhnya dia masih merasakan kegundahan dunia, katanya. Artinya apa yang disedihkan lagi kematian orang tua kita kalau mereka orang baik, kalau mereka orang saleh, kalau mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau seandainya ibu suaminya meninggal dunia, jangan ibu lah, yang lain aja. Nanti betul-betul pula besok meninggal pula. Contoh umpamanya yang lain, ya. Ada seorang istri meninggal suaminya taat, soleh, baik. Kemudian ibu pula menyusut. Nanti ruhnya ibu ketemu dengan suami, ya. Begitu juga orang tua kita, mungkin tinggal satu orang tua kita, kan, ibu kita atau bapak sudah meninggal duluan, dan kita tahu, kita kenal kedua orang tua kita orang baik, orang soleh. Jangan sedih kita, mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Ini yang ketiga. Yang keempat, dengan kematian mereka, orang-orang tua kita yang kita cintai itu, atau orang-orang yang kita cintai itu, hakikatnya mereka sudah berhenti dari maksiat yang menyebabkan mereka diazab. Orang kalau sudah meninggal kan sudah enggak maksiat lagi. Kalau dia orang jahat, berarti kalau meninggal kan berhenti kejahatannya tuh. Dia tidak lagi durhaka kepada Allah dan Rasulnya, karena orang sudah meninggal. Tapi kalau seandainya mereka orang baik, mereka orang baik, orang tua kita ini orang baik, minimalnya mereka pulang membawa kebaikan mereka. Karena percuma juga kalau seandainya usia kita dipanjangkan, usia orang tua kita dipanjangkan, usia pasangan kita dipanjangkan, kalau usia itu tidak berkah, dipenuhi dengan maksiat, mati lebih baik daripada hidup lama kemudian penuh maksiat, kan? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, orang yang dipanjangkan umurnya, baik pula lah amalannya. Kata Nabi SAW, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a
amaluhu, dan seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan umurnya, jelek pula amalannya. Kalau seandainya orang tua kita ini dipanjangkan umur dan mereka orang baik, alhamdulillah, berarti ada kesempatan mendapat pahala. Tapi kalau mereka orang jahat, dipanjangkan pula umurnya, makin banyaklah dosa dia. Kalau seandainya meninggalkan kejahatannya, bersyukurlah supaya orang tua kita tidak banyak hisab pada hari kiamat, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hakikatnya mereka sudah mendapatkan balasan terbaik. Jadi kalau orang yang kita cintai atau orang tua kita meninggal, kita kenal orang tua kita itu rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, baik dengan manusia, akhlaknya juga oke, ketaatannya luar biasa. Hakikatnya dengan kematian mereka itu, mereka sudah mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang kita sedihkan? Di dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka saat kematiannya para malaikat akan turun, kemudian akan menghembus-hembuskan bisikan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah karena Allah sudah janjikan sorga kepadamu. Jadi kalau orang yang kita cintai meninggal dunia dan mereka orang baik, apa yang disedihkan? Mereka sudah dapat balasan kebaikan mereka. Yang kita sedihkan itu kalau orang tua kita jahat kemudian meninggal. Itu yang kita sedihkan. Nanti kita sebutkan nanti di pembahasan terakhir amalan-amalan yang bisa menolong mereka. Ini kita masih cerita orang tua baik nih, ya. Kalau kita dianugerahkan orang tua baik, pasangan baik, saudara baik, tiba-tiba mereka meninggal dunia, tidak perlu ditangisi, karena mereka sudah mendapatkan ganjaran terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka jauh lebih baik kematiannya dibandingkan kita yang belum mati. Itu masalahnya. Jadi harusnya kita menangisi kita, jangan menangisi orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang orang meninggal itu lebih baik yang kita tidak tahu amalan mereka apa. Ini yang kelima ya. Yang keenam, hakikatnya mereka sudah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan semua akan berjumpa dengan Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu ketika di dunia ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah ketika di dunia, Allah pun akan murka kepadanya. Apa maksudnya? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul soal kalimat ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat Aisyatu, inna la naqrahul mauta ya Rasulullah. Rasul, bukankah kita semua ingin menghadapi kematian itu, semua takut? Kita loh dengan kematian semua orang takut. Wajaat sakratul mautu bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut itu sesuatu yang ditakutkan manusia. Itulah manusia lari, jangan sampai terkena sakaratul maut. Kok Rasul mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengan dia? Apa maksudnya ini? Kita semua benci dengan kematian, kata Aisyah. Qala, maka Rasul mengatakan, laisa dzalik walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Bukan itu maksudnya wahai Aisyah, kata Rasul. Tapi seorang mukmin
apabila datang kematian kepadanya, maka akan diberikan kabar gembira oleh Allah dengan kemuliaan dan karamahnya. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu. Ketika itu seorang mukmin tidak akan senang dan bahagia kecuali melihat apa yang ada di hadapannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ah. Ketika itu dia ingin berjumpa dengan Allah dan Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Tapi sebaliknya orang kafir, mereka tidak mau berjumpa dengan Allah. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, kalau seandainya selama hidup di dunia ini kita investasikan ya harta kita untuk Allah, waktu kita untuk Allah, tenaga kita untuk Allah, secara otomatis kita ini sedang membangun rumah di surga. Berarti kita tidak sedang membangun rumah di dunia, karena harta kita bangun surga, tenaga kita bangun surga, waktu kita bangun surga, sehingga kita tidak punya investasi di dunia, investasi kita di akhirat. Orang-orang yang menginvestasikan tenaga, waktu dan biayanya untuk membangun perumahan di surga, istana di surga, maka dia akan senang untuk meninggal, karena dia akan cepat menempati rumah yang dibangunnya di dunia, sehingga dia ingin berjumpa dengan Allah. Tapi kalau kehidupan dia ini investasinya di dunia semua, tenaganya untuk dunia, waktunya untuk dunia, hartanya untuk dunia, dia beli ladang sak luas-luasnya, rumah sak besar-besarnya, kendaraan sak mewah-mewahnya, ketika kita meninggal, berarti kita meninggalkan dunia. Lalu apa yang kita akan dapat di akhirat? Itulah dia benci akhirnya kematian, tidak mau berjumpa dengan Allah. Sebab kalau dia mati berarti dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan kekayaannya. Dari situ dia benci berjumpa dengan Allah. Tapi orang-orang soleh, orang-orang baik, kalau takdirkan orang tua kita baik, kemudian mereka meninggal dunia, mereka sudah menginvestasikan waktu dan tenaga mereka untuk Allah. Makanya saat kematiannya, hakikatnya mereka berjumpa dengan Allah. Dan sering saya katakan, kita ini berjumpa dengan Allah itu 4 kali. 2 kali di dunia dan 2 kali di akhirat. Adapun di dunia, kapan kita berjumpa dengan Allah? Waktu salat. Itulah waktu salat kita itu sedang berjumpa dengan Allah. Mana dalilnya? Al-Quran yang mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat itu dilakukan sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang yang khusyuk. Kemudian Allah mengatakan siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang ketika salat dia merasa dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Ini perjumpaan pertama di dunia saat salat. Makanya salatlah terbaik. Kata kita sedang berhadapan dengan Allah. Masa kita berhadapan dengan pejabat saja pakaiannya bagus, wangi, rapi. Ini berhadapan dengan Allah, acak-acakan gak jelas nih gimana ceritanya. Yang kedua, saat kematian kita berjumpa dengan Allah. Karena ruhnya seorang mukmin dalam hadis Bara bin Azib yang panjang sekali yang disebutkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim itu, ruhnya seorang mukmin yang sudah dikain kafankan dari sutra dari sorga dan wangian yang bau itu diangkat ke langit. Dan catatannya mengikuti di bawahnya. Dia akan menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat catatannya, letakkan fil illiyin. Ini perjumpaan kedua dengan Allah saat kematian. Dua-duanya di dunia dan di akhirat. Pertama di padang mahsyar, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Rabbmu akan datang sementara malaikat bersaf-saf. Kemudian Allah perintahkan jahanam untuk digeret, kemudian ditampakkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Kata Rasul, jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang digeret 70.000 malaikat. Di situ manusia akan memandang Allah. Dan yang terakhir tentu di surga.
Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran az-ziyadah, tambahan nikmat yang lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri, perjumpaan kita dengan Allah. Ini yang keenam. Jadi tidak perlu sedih dengan kematian orang tua kita yang baik, yang soleh, yang taat, atau pasangan kita yang kita cintai sementara mereka orang soleh dan soleha, mereka hakikatnya sudah berjumpa dengan Allah. Dan yang keenam, yang ketujuh, mereka sudah mendapatkan nikmat badan. Kita belum mendapatkan nikmat badan di dunia. Karena kita di dunia ini nikmat sebentar, susahnya banyak. Tertawa sebentar, sedihnya banyak. Berkumpul sebentar, pisahnya banyak. Itulah orang hidup di dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Manusia itu diputar hari-hari, tidak mungkin dalam satu kondisi. Manusia itu kadang sedih, kadang senang, kadang menangis, kadang tertawa, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang galau, kadang bahagia. Itulah manusia. Tapi orang-orang saleh, orang-orang baik, kalau mereka meninggal dunia, maka mereka sudah akan mendapatkan nikmat badan. Nikmat badan itu, badan mereka akan dibentuk. Yang dulu mungkin di dunia hitam, jelek, kriwil, keriting atau apa namanya, atau di dunia dia cacat, pincang, tidak jelas, mungkin buta, mungkin tuli, mungkin tidak bisa bicara, mungkin banyak cacat ketika di dunia. Tapi setelah kematian nggak ada cacat lagi, tidak akan tuli lagi, tidak akan buta lagi, tidak akan gila lagi. Bahkan Allah bentuk fisiknya sebaik mungkin. Ingat ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang penduduk sorga, ala dha'fir riwayah, walaupun sebagian riwayatnya lemah kata para ulama, tapi dikuatkan hadis yang lain, bahwa penduduk sorga itu hati mereka seperti hati Nabi Ayub, wajah mereka seperti wajah Nabi Yusuf, dan postur tubuh mereka seperti postur Adam alaihissalam. Sempurna mana lagi? Tidak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi Yusuf. Tidak ada hati yang paling lembut kecuali Nabi Ayub. Dan tidak ada postur tubuh segagah Adam alaihissalam. Dan itu kita akan dapati itu semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sekali lagi kalau orang tua kita orang baik. Kalau orang tua kita ahli solat, ahli puasa, ahli tahajud, ahli zikir, ahli yang lainnya, muamalahnya baik, akhlaknya baik, tidak perlu sedih dengan kematian mereka. Mereka sudah mendapatkan yang terbaik. Masalahnya kalau orang tua kita ini jahat, ya solat tapi akhlaknya jelek, ataupun mungkin solatnya bolong-bolong, atau puasanya juga suka-suka dia, tapi dia muslim, dia meninggal dalam keadaan muslim. Kita tidak cerita orang kafir. Kalau cerita orang kafir langsung masuk neraka. Kita nggak mau cerita orang kafir. Orang kafir, orang musyrik, orang murtad, munafik, keyakinan itu semua masuk neraka, kekal di dalamnya, nggak ada cerita. Kita cerita ini orang tua kita muslim, tapi mungkin imannya suka kurang ketika di dunia, masih melakukan maksiat. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita punya orang tua yang kurang-kurang bahasanya, kurang ibadahnya, kurang taatnya, banyak maksiatnya, lah inilah yang harus kita khawatirkan, yang harus kita sedihkan.